Oke Said, ternyata sebentar lagi 17 Agustus. Kita kelarin sejarah HUT RI kemarin. Kenapa ayah ceritain sejarah HUT RI versi ini? Karena sejarah di luar sana banyak dan belum tentu benar. Maksud cerita ayah ini sama-sama belum tentu benar, tapi bisa bahan kamu nanti buat mikir, menimbang suatu saat nanti. Jadi singkatnya begini, Indonesia itu nama negara kita, sama seperti negara-negara lain punya nama. Dulu gak ada nama negara. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, bahkan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam belum ada negara. Adanya kerajaan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kerajaan yang besar ada dua, Romawi dan Persia. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada kerajaan Babilonia. Pertanyaannya, kenapa sampai ada kerajaan? Sederhananya begini, ini kita, keluarga kita tinggal di kampung ini, Lembah Hijau. Ada banyak keluarga, satu RW bisa ada ratusan keluarga. Masing-masing mesti punya rumah untuk tempat tinggal. Mesti ada air dan makanan biar tetap hidup. Bisa dulu ada yang punya kebun, punya banyak buah-buahan. Ada yang punya sawah, banyak padi bakal beras. Ada yang ternak, punya kambing, sapi, ayam, telur, punya ikan. Kalau makin banyak orang, makin dikit lahan untuk buat ternak sama bertani. Jadi mesti ada yang ngatur, mesti ada yang memimpin masyarakat ini. Yang memimpin bisa kita sebut pemimpin. Makin banyak penduduk, makin luas wilayah. Bisa jadi di wilayah lain juga sudah ada penduduk setempat, sudah bikin kelompok sendiri. Bisa jadi terjadi pertikaian karena rebutan wilayah, dan masalah lain bisa di wilayah A, tanahnya udah nggak subur lagi, atau wilayah B, airnya sudah makin sedikit. Karena ada kekhawatiran, ada ketakutan suatu kelompok mempersenjatai kelompoknya masing-masing. Misal takut tanahnya diambil oleh kelompok lain, atau pada bikin pasukan, dan bisa jadi karena terdesak akibat tanah sudah pada nggak subur lagi, satu kelompok menyerang, ada yang kalah, akhirnya wilayah dikuasain, atau karena pasukan A lebih kuat hingga kelompoknya menyerah dan tunduk pada aturan atau kepemimpinan wilayah B dan bergabung menjadi wilayah A, B, dan seterusnya. Bisa jadi wilayah-wilayah ini digabung dalam satu kepemimpinan yang bisa jadi lama-lama menjadi sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Biasanya raja mengklaim bahwa seluruh wilayah, baik itu tanah, ladang, punya dia. Laut dia akuin punya dia. Sungai juga diklaim punya dia. Aturan dia yang bikin. Kepemimpinannya adalah milik dia. Istilahnya landlord. Kalau orang lain menolak, maka dia punya pasukan, sehingga penduduk lain cuma numpang, mesti bayar upeti atau pajak. Penduduk atau rakyat takut karena rajanya punya pasukan, punya senjata. Atau bisa juga dibikin cerita bahwa raja itu punya kesaktian, karena dibuat cerita bahwa sang raja adalah titisan dewa. Bisa ini, bisa itu, punya senjata sakti dan lain-lainnya yang dipercaya oleh rakyat, biar kekuasaan si raja makin langgeng dan awet. Dari tahun ke tahun, abad ke abad, banyak muncul kerajaan. Sebelum Masehi kuno ada kerajaan Mesir kuno, Yunani kuno, Sumeria, Babilonia, kerajaan Cina kuno, kerajaan Ibrani, Persia kuno, dan macam-macam. Kerajaan-kerajaan juga nggak langgeng, runtuh juga lama-lama. Bisa jadi karena ada masalah di internal kerajaan. Misalnya rajanya mati, kemudian anaknya berebut menjadi raja, atau diserang kerajaan lain, atau kerajaan yang bubar atau runtuh. Orang-orangnya masih ada dan buat kerajaan baru. Di tahun Masehi ada kerajaan Romawi Timur, di Prancis ada kerajaan Franka, ada kerajaan Viking di sekitar Norwegia, Swedia, Denmark, ada kerajaan Anglo-Sakson di Inggris, dan lain-lain. Di tahun 700-an Masehi di dunia Islam, setelah masa sahabat, banyak muncul kerajaan-kerajaan Islam. Ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Nah, di Kepulauan Nusantara juga banyak kerajaan. Di Kalimantan ada kerajaan Kutai Kartanegara, di Jawa ada Tarumanegara, di Sumatera ada Sriwijaya, di Sulawesi ada kerajaan Goa. Jadi di seluruh penjuru dunia, setiap wilayah sudah banyak orang, banyak kerajaan, saling mempetahkan wilayah dan kekuasaan. Bisa jadi dengan jalan perang atau dengan perjanjian damai. Dan masih di wilayah antara Asia dan Eropa, wilayah sekitar Laut Tengah, ada kerajaan Bizantium Romawi atau Romawi Timur. Pusat kerajaannya di Konstantinopel. Sebelahnya ada kerajaan Utsmani. Mereka perang hampir 100 tahun hingga pada puncaknya tahun 1450-an, raja atau sultan dari Utsmani namanya Al-Fatih berhasil mengalahkan Romawi Timur. Konstantinopel menjadi wilayah bagian kerajaan Sultan Utsmani, dan termasuk juga wilayah perairan di situ juga dikuasai oleh Sultan Utsmani. Itu wilayah penting karena wilayah ini, perairan itu adalah wilayah jalur perdagangan kapal, dengan kapal dagang dari Asia maupun Eropa lewat situ. Demikian juga kapal dari Eropa kalau mau ke Asia juga lewat Laut Tengah. Di Eropa itu kalau makan enak, bumbu dapurnya atau rempah-rempahnya itu beli dari pedagang Asia.
Orang Eropa kalau mau pakai baju enak itu juga sutranya juga beli dari Asia. Karena sudah dikuasai kerajaan Utsmani, bukan kerajaan Romawi lagi. Kerajaan Eropa nyoba nyari jalur perdagangan lain biar nggak lewat Laut Tengah karena mereka gedek dengan Kesultanan Utsmani. Ya bisa jadi karena faktor perbedaan keyakinan agama. Karena kerajaan Eropa ini para bangsawannya lagi ketol pada mau makan enak. Mereka butuh bahan bumbu dapur, dapatnya dari Asia. Mereka mencari jalur kapal perdagangan lain. Misinya adalah agar mereka bisa ke Asia, yakni ke India, tapi nggak lewat Laut Tengah. Maka sekitar tahun 1400-an, jelang tahun 1900-an, jadinya mereka ada kerajaan Spanyol dan Portugis mengirim ekspedisi kapal laut, kapal dagang lewat Samudra Atlantik menuju Samudra Hindia, menuju India. Karena India adalah pusat pasar para pedagang rempah ngumpul saat itu. Berhasil mereka sampai ke India, kapal ekspedisi ini sampai ke India, mereka dapat info itu rempah-rempah ternyata berasal dari kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara atau Indonesia saat ini. Datanglah mereka ke Nusantara, nyari rempah-rempah biar dapat murah, langsung mereka kebun rempah-rempah sampai mereka ke perairan Sumatera dari India. Lewat Selat Malaka, namanya kerajaan pasti saling mempertahankan diri karena di situ sudah banyak kerajaan. Diseranglah kerajaan di Selat Malaka oleh Portugis. Mereka menang, bikin benteng atau tempat pasukan-pasukan berkumpul. Tahun 1500-an awal, Portugis terus berlayar ke pusat rempah, ke Pulau Maluku. Nah, mereka mampir ke Banten, ada kerajaan Banten, jadi cekcok, perang. Kapal-kapal Portugis ini ke pusat rempah di Pulau Maluku. Itu mesti mampir, karena pelautnya butuh makanan, minum, dan istirahat di darat. Nggak di laut terus. Saat di darat, bisa jadi karena perbuatan onar, atau mereka bawa senjata, maka ada kekhawatiran dari penguasa setempat. Ribut perang. Kalau Portugis menang, mereka bikin benteng baru. Akhirnya mereka sampai ke pusat rempah di Maluku. Sama di Maluku juga sudah ada penguasa. Singkat cerita, pelaut Portugis bawa rempah dan membawa pulang ke negaranya mereka. Jadi ekspedisi mereka berhasil dengan bukti bawa banyak bumbu dapur buat bumbu masak mereka. Bahkan mereka berhasil datang bukan ke pasar rempah lagi, tapi sudah sampai ke pusatnya ladang rempah. Singkat cerita lagi, di kapal ekspedisi mereka ini, Portugis lagi, ternyata ada pelaut Belanda, jago navigasi. Arah-arah kapal, arah-arah berlayar. Belanda yang saat itu dijajah Spanyol ngirim kapal sendiri ke Nusantara. Masih di jalur yang sama, lewat Samudra Atlantik menuju Samudra Hindia, lalu terus ke perairan Nusantara mencari rempah. Bolak-balik Nusantara, Eropa bawa rempah. Komoditas yang saat itu lagi mahal. Mereka jadi kaya, dan setelah Belanda merdeka dari Spanyol, pelaut Belanda ini mencari dukungan kerajaan Belanda biar dimodalin dan pengusaha Belanda dan bawa pasukan dari kerajaan tambahan kapal untuk menguasai wilayah rempah di Nusantara. Kemudian hari kongsi dagang mereka ini disebut VOC. Datanglah berbondong-bondong kapal VOC ke Nusantara dengan kekuatan penuh, menguasai perdagangan atau monopoli pasar di Nusantara. VOC ini nggak berniat menguasai wilayah Nusantara yang saat itu dikuasai Raja Nusantara. Mereka cuma mengambil rempah, tapi dengan cara paksa, bisa jadi dengan harga murah. Raja mungkin pada nongkrong, raja-raja Nusantara. Tapi mau gimana lagi, ya VOC bawa pasukan banyak. Sekitar 200 tahun VOC berkuasa di Nusantara. Sampai akhirnya VOC ini bangkrut, banyak korupsi. Perusahaan VOC gulung tikar, banyak hutang. Ya kan, buat bayar pasukan dan butuh duit. VOC kolaps. Namun aset-asetnya diambil oleh kerajaan Belanda, termasuk aset mereka yang ada di Nusantara. Itu sekitar tahun awal 1800. Hingga resmi kerajaan Belanda menganggap wilayah VOC termasuk di Nusantara adalah wilayah kerajaan Belanda. Padahal di Nusantara wilayahnya masih dikuasai oleh para raja setempat. Ada Kesultanan Palembang, Sultan Banjar, Kerajaan Jawa, dan lain-lain. Prajurit kerajaan Belanda datang mau menguasai wilayah Nusantara, yang wilayah yang saat itu dikuasai raja-raja setempat. Kamu kan pernah ke benteng Kota Besar di Palembang. Itu terjadi perang antara Kesultanan Palembang dengan pasukan Belanda. Lihat kan meriam-meriam di pinggir Sungai Musi. Itu bekas perang dengan Belanda di awal 1800-an, sekitar tahun 1820 terjadi perang antara Palembang dan Belanda. Lamanya 5 tahun perangnya. Sultan Palembang akhirnya kalah. Bisa jadi karena faktor kekuatan pasukan Belanda atau juga faktor keributan di internal kerajaan yang mungkin diciptakan oleh Belanda, DPD dan Emperor. Di wilayah Nusantara lain dikuasai kerajaan lokal juga pada perang dengan Belanda, karena memang Belanda berusaha menguasai merebut kekuasaan daripada Raja Nusantara. Hingga pada awal 1900-an hampir semua kerajaan Nusantara kalah, runtuh, dibubarkan Belanda. Masih ada beberapa kerajaan sendiri tapi dia bawa kendali Nusantara. Nusantara resmi dikuasai Belanda. Walau kerajaan pada runtuh, rakyat tetap ada. Dulunya untuk kerajaan di masa feodalisme, setelah kerajaan pada runtuh dan dikuasai Belanda, jadi selanjutnya kerja untuk Belanda. Ya sama 11-12 penduduk Nusantara ini. Dulu kerja untuk para raja, keluarga rakyat, sekarang dipaksa kerja untuk Belanda. Perbedaannya setelah di masa penjajahan Belanda, penduduk Nusantara memiliki kesamaan, yang ini sama-sama dijajah Belanda.
sama nilai menjadi modal persatuan penduduk Nusantara yang nantinya disebut sebagai bangsa Indonesia. Awal 1900-an setelah masa kerajaan di Nusantara untuk muncullah organisasi atau lembaga masyarakat, baik itu lembaga pendidikan, lembaga agama maupun perkumpulan perdagangan, lembaga atau organisasi yang menghimpun massa penduduk Nusantara yang telah terjajah. Ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Pesantren Pesantren dan sebagainya. Penduduk antar daerah yang senasib sesama dijajah Belanda sama-sama menderita, kemudian hari berkumpul, terutama kaum mudanya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Borneo, Celebes, dan lain-lain. Maka kumpul bareng karena persamaan nasib. Pada bersatu, pada berikrar, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Itu tahun 1928, Sumpah Pemuda. Mereka pada pulang ke daerah masing-masing dengan memperjuangkan persatuan dengan satu tujuan, merdeka dari penjajah Belanda. Hingga pada masanya di negara lain terjadi perang besar melibatkan banyak negara. Ada Jerman yang ingin menguasai Eropa, tandem dengan Jepang yang ingin menguasai Asia. Jepang sampai ke Indonesia, perang dengan Belanda. Belanda kabur ke Australia, kalah dia sama Jepang. Jepang menguasai Indonesia jadinya tahun 1942. Di masa perang dunia masih berlangsung. Indonesia lagi-lagi diajak Jepang. Kasihan ya nenek moyang kita. Hingga 3 tahun kemudian 1945, Jerman dikalahkan Rusia dan Jepang dikalahkan Amerika dengan dibunuhnya Hiroshima dan Nagasaki di Jepang di bulan Agustus 1945. Jepang aku kalah pada sekutu. Pasukan yang ada di Indonesia pulang ke Jepang. Indonesia kosong dong dari penjajah. Karena pasukan Belanda yang ada di Australia itu coba balik lagi Indonesia, mau menjajah kembali Indonesia. Para pemuda segera mengambil kesempatan mendesak para tokoh bangsa untuk mengumumkan kemerdekaan. Sampai tokoh-tokoh bangsa itu diculik agar segera mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hanya mereka dipaksa proklamir kemerdekaan hingga pada tanggal 17 Agustus tokoh bangsa kita diwakili proklamator memproklamirkan kemerdekaan Indonesia merdeka. Tapi Belanda kemudian tetap datang ke Indonesia, mau menjajah lagi. Rakyat Indonesia menolak, mereka atau mati. Hingga terjadi perang kemerdekaan. Para tokoh organisasi terdahulu, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, lewat tokoh-tokohnya mengobarkan perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari dari NU melakukan resolusi jihad bahwa mempertahankan kemerdekaan itu adalah kewajiban agama. Disambut semangat oleh santri dan masyarakat perang melawan Belanda. Tokoh Muhammadiyah, Jenderal Sudirman, Panglima Tentara Indonesia bergerilya memimpin pasukan mempertahankan negara Indonesia. Mereka berkorban dengan nyawa. Pada mati tokoh-tokoh bangsa seperti Agus Salim berdiplomasi ke banyak negara lain yang di masa penjajahan sudah menjalin hubungan banyak negara, berdiplomasi agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Hingga Belanda dengan tekanan banyak negara akhirnya berbagai perjanjian menerima kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah kurang lebih sejarah negara kita Indonesia ini berdiri. Sejarah bangsa kita lepas dari penjajahan dan merdeka. Pertanyaannya, setelah bangsa kita merdeka, apakah rakyat juga merdeka? Atau nuansa feodalisme masih berasa di bangsa kita setelah kemerdekaan? Mungkin lain kali saja, apakah mesti kita bahas atau enggak masalah ini? Hahaha.